Oke, masih dari Kuala Lumpur dalam rangka salah satu acara yang dihelat sama University Mara University Teknologi Malaysia ya. Ya, Oke, bro, di konten sebelumnya kita kan bicara gimana persiapan seorang mahasiswa arsitek ya, menjadi arsitek ya. untuk menjadi arsitek. Ya. Bekal-bekal apa aja yang harus dia kuatkan selama masa perkuliahan lah. Ya, Dari mulai bicara banyak melihat, bicara mentoring dengan senior ataupun dengan rekan-rekan kerja lainnya gitu ya dan lain-lain. Ya. Itu ada di konten sebelumnya, nanti bisa ditonton. Nah, gue pengen bicara yang lebih lagi bro. ya, Yang lebih dalam arti kata, gue pengen lu bisa kasih gambaran ke kita-kita nih. ya, Untuk seorang arsitek yang baru lah, baru lulus, baru dapat klien pertama perdana ceritanya. ya. Jreng gitu kan. Baik perdana ataupun mencari yang perdana. Nah, gimana Pecah telur. tuh? Harus bilang kalau kerja tuh pecah telur. Gitu. Pecah telur. Bisul pecah, pecah telur. Gimana bro? Jadi ini kadang-kadang dilematis ya. Begitu kita lulus, kita berpikir, wah harus jadi arsitek, kita kerja dimanapun, kerja di biro, apa itu salah satunya kerja di biro adalah untuk pecah telur. Oke. Tapi kadang-kadang pecah telur kerja di biro sama pecah telur kerja sendiri kan beda. Oke. Karena mimpi banyak arsitek bermimpi ya. Pada umumnya suatu saat dia punya studio. Pada saat dia punya studio dan punya ruang untuk gayanya gua loh gitu. Oke. Apa sih namanya? Jadi Dia punya style, identitas. style sendiri, identitas sendiri. Nah ini kan agak cukup repot. Maduan. Ketika kita harus kerja di perusahaan, studio besar, terus kita juga ingin punya cepat-cepat ingin punya studio. Mungkin kita kerucutin, anggap aja ceritanya dia punya peluang untuk sendiri. Karena kerja studio pun bisa sendiri. Karena setelah Oke. pulang studio kan Dia bisa. sendiri sebenarnya. Ya kan? Jadi sebenarnya untuk memunculkan karakter itu tidak perlu harus kita berhenti kerja di studio. Di studio mencari pengalaman, mencari networking, Ya. mencari link, mencari apapun tambahan yang tidak dapat di sekolah tentunya. Nah kita setelah sore harinya kita akan banyak ketemu entah itu paman, tante, siapapun lah. Atau teman-teman yang di luar dari. Kamu arsitek kan, kamu bisa. Nah ini yang harus kita lakukan pertama adalah membuat proposal secepat mungkin. Jadi kalau ada orang, aku pengen bikin rumah, nah ini cepat ditangkap, cepat bikin proposalnya, bikin mood boardnya Entah cepat. tantenya, teman Siapapun tantenya, teman bibinya gitu Ya, ya. oke, siapapun yang orang bilang, aku ada. Nah, baru aku ada aja udah langsung tak, project. Nah, Oke. langsung diambil tindakan membuat proposal Oke. konsep, ya kan? Artinya proposal konsep desainnya. Betul. Oke. Mood boardnya orang bilang gitu ya. Kedua, kita akan ditanya berapa waktu konsep itu akan muncul. Komitmen. Nah, ini jangan nanti ada alasan, aduh gua lagi sibuk lah atau apalah atau lagi repot, gak bisa. Waktu koordinator harus bilang kita 3 hari seminggu tepat. Karena dengan tepatnya itu berarti kita bisa dipegang komitmennya kan. Komitmen ya. Nah, Oke. itu penting itu komitmennya. Nomor 3 dibiasakan ya memberi nilai jasa yang Nah, menarik. ini penting nih. Nah, nilai jasa yang menarik. Nah, Menarik kenapa itu sih? apa, bro? Menempatkan diri kita pada di mana sebenarnya. Kadang-kadang kita belum punya pengalaman, belum punya sesuatu yang bisa kita buktikan, kita sudah membuat nilai menyamakan dengan senior kita. Oke. Ya, atau berapa, kan masing-masing orang tuh punya standarisasi yang berbeda. Oke. Dan mereka biasanya yang memberi proyek pertama kita adalah memberi kesempatan membuat satu benchmark. Itu lebih tinggi kepercayaan itu daripada nilai yang kita minta, kita harus hargain itu. Oke. Dia membeli satu mempertaruhkan uang dia ratusan juta atau puluhan juta terhadap kita yang baru belum kelihatan apa-apanya gitu. Itu penting. Nah, karena kita kan suka, oh enggak, 1 meter sekian, kamu siapa? Kita kan ditanya balik gitu kan. Ya. Artinya sebetulnya lo di sini melihat bahwa kita harus melihat perspektif dari si pemberi project. Pemberi Dalam project. hal ini mungkin teman kerabatnya, teman saudaranya mungkin melihat wah ini arsitek baru. Ya, memberi Kasih kesempatan deh. Yes, itu kesempatan tentunya. Mindset itu tuh mungkin sangat bagus tuh. Kesempatan Saya setuju itu mahal. banget. Oke. Mesti kalian beli harusnya. Ini mah kalian dapat uang. Nah, Oke. jangan
berlebihan berarti kan. Oke. Kedua, ketika mulai kesempatan itu muncul, selain itu memberi kesempatan, kita harus banyak mendengar, bukan kita mendikte, karena mereka itu kan lebih pintar daripada arsitek ya. Komentator sepak bola kan lebih hebat dari pemain sepak bola. Nah, kita harus banyak mendengar, karena mendengar itu adalah suatu bahan untuk kita memulai mendesain sesuai harapan si klien. Ketika sukses kita lah ini yang aku mau, berarti kita sukses. Walaupun hati sedih, tidak sesuai ke karakter kita gitu. Walaupun sedih. Artinya di sini mungkin pada saat di pertemuan-pertemuan mempresentasikan ataupun sebelum mempresentasikan, itu artinya kita mempersilahkan kepada klien kita ini untuk mengeluarkan Apa ide-ide yang- mereka sebagai orang awam. Ya, dan yang mereka bayangkan, yang mereka pernah lihat. Ya. Karena kita kan kayak penjahit ya, merealisasikan apa yang mereka inginkan ke dalam bentuk gambar. Kebutuhan mereka, keinginan mereka Ya. dalam bentuk imajinasi mereka ke dalam bentuk gambar agar bisa dilaksanakan. Dan kita memasukkan di situ unsur-unsur yang Nah, mencerminkan identitas kita juga. Kita gitu ya. diam-diam, Oke, ya kan, betul. memberi masukan realistis, tidak memaksakan konsep pribadi, tapi diam-diam mengarahkan ke dia apa sih yang harus dilakukan terhadap seorang arsitek agar dia punya mimpi, imajinasi itu terjadi dengan baik gitu. Nah, nyeleneh gitu. Ya. Gitu, kurang lebih itulah yang bisa tips yang saya bisa sampaikan. Oke, kalau gua tangkep nih, gua tertarik dengan tadi yang istilahnya melihat sebuah momentum, Ya, tapi istilahnya tidak besar kepala ya. ya. Tadi saya sangat menggarisbawahi pernyataan Brokeng ini mengenai penempatan sebuah apresiasi nilai fee lah. Ya, betul. Jangan mentang-mentang karena di awal kita langsung menempatkan diri sebagai profesional yang mungkin mempunyai jam terbang, hanya karena dengar teman-teman senior ngobrol di kafe, kita menempatkan jadi mereka. Sedangkan belum tentu kan mereka mungkin memang dengan jam terbangnya ya sudah Ya, tinggi. Artinya di sini percepatan itu bisa kita lakukan. bisa. Tapi sebuah kematangan adalah sebuah jam terbang. Betul. Betul ya, Pak? Kita jangan menempatkan sebagai star arsitek di saat yang dini, Ya, iya betul. ya kan? Karena star arsitek itu butuh jenjang. Benar. Kopral menjadi jenderal kan nggak bisa. Kita pengen gaji jenderal, apalagi kita masih kopral. Kopral. Betul, betul. Jadi ya kita lari aja. Oke. Bagaimana ikut cepat sampai ke jenderal ya. Entah itu dengan banyak melihat, banyak belajar, banyak gaul agar cepat sampai jenderal. Oke. Ya kan itu aja pesannya sih. Oke. Ini keren banget. Kita tunggu kalau memang ada yang pengen ngobrol dengan Brokeng ini. Beliau ini salah satu arsitek dengan jam terbang cukup tinggi, senior, cukup tinggi di Bandung untuk skop arsitektur hotel, mall, dan lain-lain. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau. Kalau untuk ada yang mau japri dan lain-lain, mungkin bisa ke channel ini, nanti saya buat terusin ke lu. Sip. Dan kita nanti akan kupas lagi di konten-konten berikutnya. Tadi kita mungkin akan lebih dalam lagi ya bro ya. Yang paling utama kita mau coba nanti mengupas bagaimana nanti setelah kita punya klien, kita meretain klien. Betul. Agar nanti klien itu bisa tumbuh bersama dengan kita gitu ya. Nah, yang hari ini kita di Malaysia datang ini karena mereka melihat saya sebagai arsitek entrepreneur. Betul. Arsitek yang tumbuh bukan di lingkungan arsitek saja. Saya mulai gerak, gua ini mulai gerak nih pada mencipta, bukan menunggu. Ya kan? Nah, jadi kita ini bergerak melebihi pada umumnya sekolah arsitektur. Melebihi, ada nilai plusnya. Nah, ini yang tidak didapat dari sekolah. Artinya di sini adalah sebuah pengalaman dalam mencermati atau mengikuti intuisi dalam berbisnis. Ya. Nah, ini nanti kita kupas di konten berikutnya bro ya. Oke. Kita kupas lebih detail lagi, maju lagi nih. Ya. Sampai ketemu lagi. Thank you bro. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.